Pria itu menampar dirinya sendiri berkali-kali. Tetapi tamparan itu juga jatuh ke wajah wanita lain. Ternyata mereka memiliki kemampuan untuk berbagi indera. Jika memompa diri sendiri sama dengan memompa satu sama lain. Tiba-tiba dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya tanpa sadar mencengkeram kursi dengan kuat. Para siswa tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya Dylan yang melihat jalur ski sendiri, dan gadis kecil yang lepas kendali. Dengan suara keras, Dylan terjatuh ke tanah, dan gadis itu pingsan karena menabrak pohon. Tetapi tidak ada yang tahu tentang sambungan pertama. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Dia telah berubah menjadi pria tampan. Saat tangannya hendak memutar musik, tiba-tiba bayangan pakaian wanita muncul. Di saat yang sama, Beca yang sedang berbelanja ribuan mil jauhnya juga merasakan penglihatan kabur. Dylan segera menghentikan mobilnya. Suara di kepalanya begitu jernih saat ini. Dia yakin ini pasti bukan halusinasi. Ketika keduanya tenang, dia akhirnya menyadari bahwa pihak lain bukan hanya orang yang hidup. Tetapi mereka dipisahkan lebih dari 1000 kilometer. Dengan perbedaan waktu hampir 2 jam. Namun mereka dapat mendengar suara satu sama lain. Saling berbagi pandangan, dan bahkan emosi dapat mempengaruhi satu sama lain. Kedua orang asing itu mencapai empati sejati. Agar tidak mengganggu pekerjaan satu sama lain. Mereka sepakat untuk mengobrol di malam hari. Berbeda dengan nilai yang sangat baik ketika ia masih kecil. Ketika ia dewasa, ia menyalahkan saudara-saudaranya untuk sementara waktu. Hidup dalam kemiskinan, hanya bisa tinggal di rumah kayu yang terbengkalai. Dengan makanan cepat saji dan bir murah setiap hari. Dari waktu ke waktu, petugas polisi akan berkunjung dan mengobrol. Khawatir jika Dylan membuat kesalahan lagi. Bahkan kesalahan kecil pekerjaan seorang pekerja cuci mobil akan hilang. Setelah lulus dari universitas, untuk melarikan diri dari keluarga aslinya, dia menikah dengan duo jin dalam pernikahan kilat. Dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Tetapi dia harus menghadiri berbagai pesta setiap menanggung pelecehan dari sang profesor tua. Sedangkan suaminya menutup mata karena perlu memanfaatkannya. Pasangan yang tampak harmonis lebih cenderung memanfaatkan hubungan tersebut. Di malam hari, Dylan dan Beca terhubung kembali. Kebingungan selama bertahun-tahun akhirnya terpecahkan. Beberapa hari yang lalu, Beca terjebak dalam sebuah pesta. Tiba-tiba saya merasakan pukulan berat di bahunya, berpikir itu adalah hantu. Tetapi kenyataannya adalah Dylan sedang minum di bar pada saat itu. Kemudian seorang pria memukulnya dengan tongkat. Sambungan instan mengarah kepadanya. Dan yang paling sakit saat 20 tahun lalu. Dylan masih segar dalam ingatan saya. Beca mengatakan bahwa dia mendapat 12 jahitan di rumah sakit saat itu. Meskipun hidup mereka sangat berbeda, dengan bantuan kemampuan magis. Mereka dengan cepat menjadi teman yang membicarakan segalanya. Ketika mereka terjebak, mereka putus asa dengan cinta pertama mereka di rumah sakit. Mereka mengalami depresi sepanjang musim panas. Kurangnya kebahagiaan, kesedihan yang tak dapat dijelaskan ini telah menguasai Dylan. Itu merupakan liburan musim panas paling menyakitkan yang pernah dia habiskan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Dylan bukan bajingan. Kengerian saudaranya masuk penjara tidak ada habisnya. Adegan mimpi buruk para penjahat berbagi kamar adalah penggambaran Dylan yang realistis. Selalu bersama dalam perasaan setiap saat. Memabukkan dan selamanya tidak akan sendirian. Saat paling menyakitkan ketika ibu meninggal di sekolah menengah. Ketika mereka berdua membawa masa lalu bersama. Tiba-tiba, otak Dylan terbuka. Dia sangat ingin melihat Beca. Tetapi keduanya hampir tidak mungkin dipisahkan oleh ribuan mil. Maka muncullah ide Dylan. Melalui kemampuan berbagi indera, mereka hanya perlu berdiri di depan cermin. Mereka dapat melihat satu sama lain. Beautiful. Such a nice face. Keesokan harinya Beca terjebak dengan mobilnya. Tuan C berkata bahwa perlu banyak biaya untuk perbaikan. Dylan merasakan ada yang tidak beres. Beca keluar dari mobil untuk memeriksanya.
Benar saja, Stacker tidak sengaja lepas. Dia memperbaikinya dengan mudah dan menghemat banyak uang. Dylan berangsur-angsur terhibur dan mulai berinisiatif membereskan ruangan yang berantakan. Pekerjaannya sangat termotivasi. Halaman yang berantakan menjadi tampilan baru. Dylan menyiapkan semuanya, dan dia juga menikmatinya. Meskipun dia selalu berbicara pada dirinya sendiri. Dia sering disalahpahami, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah seorang psikopat. Tetapi perasaan seperti ini yang dapat sepenuhnya mengisi kekosongan di hatinya. Saya yakin tidak ada yang bisa menolaknya. Saudara-saudara yang baik pada saat itu masih tetap keras kepala. Mereka mendekati Dylan lagi. Mengatakan bahwa mereka akan mengambil kesempatan sekali seumur hidup. Pada saat itu, mereka hanya perlu membuka kunci dengan keterampilan yang baik. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa lagi, dan mereka akan dapat memperoleh banyak uang. Bahkan polisi tidak dapat menemukannya. Itu sempurna tetapi Dylan ragu-ragu. Sejak menjalin kontak dengan Beca, dia akhirnya berada di jalur yang benar. Dia tidak mau menyerah di tengah jalan seperti ini. Way the hell out in Bedlow and all that equipment just sitting there. Now I don't like you knowing if you don't have a stake in it. We'll be waiting on me, boy. Pada saat yang sama, di sisi lain tidak mudah. Sang suami memperhatikan keanehannya. Selalu mengisyaratkan bahwa dia sengaja atau tidak sengaja dipanggil ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ada seorang gadis yang selalu menghampiri Dylan saat minum di malam hari. Ternyata Donna menyukai Dylan. Tapi Dylan adalah orang yang tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan perempuan. I like your shoes. They work. I can't believe you noticed them. I got them on sale. They pretty much go with everything. Beruntungnya ada Beca di belakangnya. Setiap kalimatnya seperti ini. Dia memberitahu Dylan cara menjawabnya. Donna sangat senang bahkan akhirnya setuju untuk pergi ke rumah Dylan. Dylan sangat bersemangat. Beca berhasil membantunya. Saat ini Beca sedang berada di pesta. Berkumpul bersama orang-orang kaya. Hanya menyisakan Dylan untuk kencan pertama seperti yang diharapkan. Ketika Donna tiba di rumah Dylan. Tidak hanya sausnya terlalu matang, tapi steaknya juga gosong hitam. Dylan yang bingung mulai berbicara omong kosong. Melihat dan memuji kaki Donna. Itu membuat Donna berpikir Dylan mungkin seorang pemuja kaki. Beca yang khawatir mengambil kesempatan untuk menyelinap ke toilet. Segera menjalin hubungan dengan Dylan. Diarahkan dengan hati-hati, hasilnya saat ini. Saat Dylan bergegas memadamkan api. Dia yang menyadari kesalahannya, dan semua orang di restoran menatapnya. Jelas, rencana penggalangan dana sang suami dirusak olehnya. Keduanya bertengkar hebat di kamar mandi. Mereka terjebak karena suatu alasan. Jadi mereka sebenarnya sedikit cemburu. Dylan tidak ingin diganggu pada kencannya. Tetapi Beca menolak untuk memutuskannya bagaimanapun juga. Jadi Dylan mulai menampar dirinya sendiri berkali-kali. Secara kebetulan, Donna melihat adegan ini dan mengira Dylan adalah orang gila. Dia sangat takut sehingga dia segera pergi. Sang suami juga sangat tidak puas dengan penampilan Beca hari ini. Menganggap pertemuan penting seperti itu harus dijalani meski tidak nyaman. Untungnya, ketika keduanya sudah tenang, mereka segera berdamai seperti sebelumnya. Bagaimanapun, belahan jiwa seperti itu mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Mereka tidak ingin saling merindukan, dan saling berbagi suka duka. Ceritakan isi hati mereka, dan saling menghangatkan bagian hati yang terdalam. Pada akhirnya, mereka disublimasikan. Ketika semua indera mereka berkomunikasi satu sama lain. Percakapan yang semakin sering melintasi ruang dan waktu. Menimbulkan ketidaksenangan orang-orang di sekitar mereka. Tampaknya bagi mereka ada yang salah dengan semangat mereka. Tidak ada yang akan berbicara dengan udara sepanjang waktu. Bos memanggil Dylan ke kantornya. Memecatnya karena beberapa pelanggan ketakutan oleh Dylan. Bos menyarankan agar Dylan hidup dalam kenyataan. Tidak tertekan karena kegagalan sebelumnya.
Dylan yang sedang dalam kesusahan, datang ke bar untuk bersenang-senang. Tepat ketika teman-temannya tiba, mereka diam-diam memberinya kertas catatan. Di permukaan, Dylan berpura-pura setuju. Tetapi detik berikutnya dia bergulat dengan keduanya. Mencoba untuk melampiaskan ketidakpuasannya dengan cara ini. Untungnya, lelaki tua di bar sudah lama berpengalaman. Jadi Dylan tidak bisa dikalahkan. Di sisi lain, teman yang ketahuan bergosip itu mengira dia selingkuh. Lalu tiba-tiba dia menyadari bahwa meski belum pernah bertemu, perilakunya memang sudah melewati batas. Padahal dia tidak punya hubungan dengan suaminya. Dia tetap tidak mau melakukannya. Jadi Beca datang ke lapangan salju. Tempat dia terhubung dengan Dylan untuk pertama kalinya. Berkata bahwa tidak boleh menghubungi mereka lagi di masa mendatang. Mereka harus kembali ke kehidupan masing-masing. Dylan tidak mengatakan apa-apa. Setelah kehilangan tersebut, kehidupan Dylan tampak tidak berwarna. Dikelilingi oleh kesepian dan kesunyian yang tak tertahankan. Jadi Dylan mengambil catatan itu dan ingin kembali ke bisnis lamanya. Tetapi pada akhirnya dia tetap tidak keluar dari mobil. Perasaan yang disebut cinta sudah tumbuh di antara mereka berdua. Kekuatan semacam ini akan membuat orang lebih baik dan lebih baik. Menjauhlah dari kegelapan. Itu hanya terjebak dengan kesetiaan diri sendiri dan tidak mendapatkan hasil yang baik. Setelah sang suami mendengar kabar tersebut, dia langsung mengirim orang untuk menangkap Beca dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dia dikurung di kamar sendirian dan dibius serta dicuci otaknya. Beca menangis minta tolong. Pikiran Dylan penuh, dan Dylan tidak peduli melanggar aturan bahwa dia tidak bisa menjauh selama masa pembebasan bersyarat. Dia mengambil semua tabungannya dan naik pesawat sebelum petugas pembebasan bersyarat menangkapnya. Meskipun Beca sedikit pusing setelah dibius, dia masih mendengar suara Dylan. Memberitahu Dylan bahwa dia tidak berani bergerak. Takut dengan apa yang akan dilakukan suaminya. Dylan dengan hati-hati membimbing Beca untuk mengenal lingkungan sekitar terlebih dahulu. Menipu pemeriksaan perawat, lalu memuntahkan obat itu. Namun karena statusnya, tidak ada perusahaan yang mau menyewakan mobil kepadanya. Sehingga ia harus merebut mobil dengan paksa mendengar apa yang dikatakan Dylan. Buka kunci pintu dengan hati-hati menggunakan garpu. Dengan kekuatan dari indera bersama mutlak, kartu cadangan yang belum pernah dibuka berhasil sekali. Dia berpura-pura tenang dan berpura-pura menjadi anggota keluarga pasien. Saat dokter yang merawat datang menemuinya, Beca punya ide, membelai pasien di sampingnya. Lalu mengambil jas hitam dan pergi dengan tenang. Di sisi lain, Dylan dikejar dan dicegat oleh polisi. Melaju dengan liar di lumpur. Keluar ruangan tanpa halangan, tetapi suaminya berada di depannya. Saat ini, Dylan berhasil lolos dari polisi dengan mengandalkan keahlian mengemudinya. Tinggal selangkah lagi dari langkah terakhir ini. Akhirnya Beca mendapatkan keberanian, dan bergegas keluar. Ada polisi dengan senjata di tangannya di sekitar mobil. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya melarikan diri. Setelah tertangkap, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Keduanya berlari liar di hutan, lalu maju mencari suara peluit kereta. Tetapi meskipun keduanya menunjukkan bahwa mereka telah mencapai rel kereta api, mereka tidak dapat bertemu. Hanya suara satu sama lain yang bergema di telinga mereka. Mungkinkah mereka tidak berada dalam ruang dan waktu yang sama di semuanya? Hingga kereta perlahan mendekat, akhirnya Dylan muncul dari seberang. Ternyata dia baru saja lari ke tempat yang salah. Kereta panjang itu memisahkan mereka berdua. Agar tidak terkejar, keduanya memilih salah satu di antara keduanya. Kereta merah, dan kemudian pergi ke ujung yang lain. Berlari mati-matian untuk cinta sekali. Akhirnya, Dylan membantunya ketika dia terjebak dan tidak bisa bertahan lagi. Mereka melintasi ruang dan waktu dan bertemu satu sama lain. Beberapa orang mengatakan bahwa setting film tersebut bukan menggunakan Bluetooth untuk melakukan panggilan.
Tetapi naskahnya sudah selesai pada awal tahun 1992. Saat itu, hanya ada mesin BB, dan ponsel bahkan digunakan di Cina. Mereka dapat menggunakan beberapa cara untuk melintasi batasan waktu dan jarak. Melihat orang yang aku rindukan. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, bahkan simulasi panggilan video tidak menjadi masalah. Tetapi orang-orang semakin kesepian. Kemajuan teknologi membuat orang semakin menyalahgunakan hak mereka untuk mencintai. Mereka bertemu di kerumunan besar sudah merupakan keajaiban. Meski sedikit terlambat, mereka masih bisa menaiki kereta cinta terakhir.